Apalagi mau pergi musafir. Hati-hati ya. Kalau kita pergi musafir bakal tinggal sembahyang Jumat, haram pergi musafir. Berarti sengaja meninggalkan sembahyang Jumat. Asal jadi aja. Cobalah kita ikuti. Kalau nggak kita buktikan gaji ini nggak dapat lah. Kejar aja akhirat. Dunia itu ikut aja kok. Pasti itu. Nabi yang bilang mustahil dusta. Tapi kalau kita kejar dunia, akhirat nggak ikut. Nah, tinggal pilih. Bismillahirrahmanirrahim. Sahdan. Sekiannya hasil sunat dengan membawa zikir dan doa barang dikendaki akan dia. Sukatilah apa betapa itu sunat ya. Zikirnya, doanya terserah kita. Nggak ditentukan. Tetapi zikir dan doa yang mangkul daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu terabdal. Apa yang dibawa Nabi terabdal ya, yang dibaca Nabi. Apa zikir-zikir buat Nabi. Dan setengah pada zikir yang mangkul itu astagfirullah 3 kali. Jadi kalau kita bisa assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, nah istighfarlah 3 kali. Cuma istighfar 3 kalinya ini nggak lagi macam dulu lagi, tingkat lah ya. Apa yang kita minta ampun kan? Minta ampun di dalam kelalaian kita dalam sholat tadi gitu. Yang dosa-dosa yang lalu nggak lagi, itu khusus ya. Bangun tengah malam sampai tobat, ampun lah. Kalau ini yang lakukan Rasul ini astagfirullah 3 kali itu kan bisa kita ingat rakaat pertama tadi di mana lalainya dawa. Di kedua di rukuk kah, di sujud di mana lalai tadi. Nah, itu kita minta ampun astagfirullah. Gitu ya. Udah. Yang minta ampun dosa-dosa yang lalu sana itu udah khusus spesial lah ya. Kalau ini minta ampun tentang kelalaian kita di dalam sholat itu. Udah paham itu ya? Dari yang kemana dari? Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakata rabbana wa ta'alaita ya jalal jalal wal ikram. Dan subhanallah 33 kali. Subhanallah, itu betul ya. Jangan sampai orang pun bingung apa yang dibaca itu ya. Ilahi Rabbi subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan subhanallah, subhanallah, betul-betul lah baca. Karena sunat-sunat ini yang kita lakukan. Kalau kita nggak ikut peraturan, pahalanya nggak dapat. Nggak dapat pahalanya, apa gunanya? 33 kali. Dan alhamdulillah 33 kali. Dan Allahu Akbar 33 kali. Maka digenapilah 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena sabda Nabi SAW, man Allahu di apa tuh? Dabara kulli salatun salasa wa salasin san wa alhamdulillah salasa wa salasaini wa Allahu akbar wa akbar salasa wa salasain summa qala tamlum malaihi la ilaha illa wahdahu la syarikalah qaulu qadir sampai qauluhu qadir bupraka hatabaya wa anna ka'annat misal zaida bahar. Artinya barang siapa mengucap subhanallah kemudian daripada tiap-tiap sembahyang 5 waktu, tiap-tiap sembahyang 5 waktu yang dibaca ini ya 33 kali, dan alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali, kemudian maka digenapi 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah hingga wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, saya diampuni Allah Ta'ala segala dosanya, dan jika ada ya seperti buih di laut sekalipun. Wah, itu banyak diampuni Allah Ta'ala dosa semua itu ya. Tapi itu kalau kita ingin fadil seperti ini, sungguh-sungguh lah bacanya ya. Kadang orang baca gitu subhanallah 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 subhanallah, subhanallah alhamdulillah alhamdulillah, nah itu nggak dengar pun apa lah katanya ya. Maka kalau kalian jadi imam, jangan cepat-cepat, baca pelan-pelan supaya imam bisa ngikut.
Kalau imamnya cepat, lebih cepat lagi makmum. Nah, itu makanya pernah saya bilang tuh, ada Cina di lorong saya itu dia bukan mau ngejek, dia memang betul-betul tanya, entah, Pak, apa Pak? Kok di musola itu kok orang selalu kok kalau mau sholat kok nangis dulu katanya. Itu satu. Udah tuh nanti dari panggil tidak. Laila tita, itulah pendengarannya. Orang la ilaha illallah. Ini kurang cepat. La ilaha illallah. Pendengaran dia Laila tita. Laila, sinilah kan cakap sini kan. Udah dipanggil tita. Nah, apa maksudnya itu? Nah, orang pun bingung. Nangis itu maksudnya kenapa nangis dulu nah, kalau orang Islam dulu mau sembahyang. Dia bilangkan orang ngaji baca Quran itu, ya kan. Nah, orang nggak tahu deh, udahlah. Tapi tentang zikir tadi itu salahnya itu di mana-mana ini. Entah kenapa, baca pelan-pelan kenapa ya? Mesti 300? Enggak. Boleh apa mau kita baca? Maka kalau di lorong saya itu nggak mau nyuruh saya lagi berzikir. Udah saya pun malas saya sudahnya pun. Karena itu kalau suruh saya berzikir, jangan nanti boleh cepat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang naikkan itu deh. Nah, ini seperti aja la ilaha illallah habiskan. Lama-lama ngerti orang, Samsung payah kalau dia disuruh nggak butuh 300, paling tinggi 100 habis. Tapi banyak kan? Apalagi dengar kita ngaji ini, ngaji 10 kali cuman itu ya. Padahal kalian ini sebagai dia suruh 300 kali jangan pernah kurang, jangan tawar. Itu amalan tetap 300 kali ya, ini hari ya. Nah, suruh istri kalau baca 300 kali hari semalam. Untuk mengimbangi, mengamalkan apa kata Nabi, atasilah kesalahan-kesalahan kita itu atau dosa-dosa kita itu dengan banyak-banyak berbuat kebajikan. Apa salahku ya? Seorang bilang dari tadi pagi sampai sekarang aja, mana banyak dosa sama pahala. Gak usah jawab ini. Dari pagi sampai sekarang, mana banyak dosa sama pahala. Mana banyak menyebut Allah Ta'ala daripada menyebut manusia. Jadi kalau kita baca sudah 300 kali tadi semalam, udah 300 kali Allah Ta'ala ya. La ilaha illallah gitu. Terus diatasi segala macam. Selagi hidup ini, kita sempat lagi kita. Mati ini kapan aja ya kan? Kapan saja, di mana saja. Ya betul tuh. Kalau selalu kita ingat mati, apapun masalah sedang kita hadapi serendam kita jadinya. Apa yang kita pikir mati. Entah pun aku terakhir hidup. Inilah resep yang paling ampuh diajarkan Nabi sama kita, ingat mati. Dengan ingat mati kita kuat ibadah. Dengan ingat mati, kalau luaskan lagi, kiaskan kemana-mana, nggak ada pertengkaran lagi dalam rumah tangga pun nggak ada. Kalau ingat mati, ibadah pun kuat, udah nggak apa besok mati. Bang subuh malas bangun, mati. Terakhir kok terakhir lah kalau sembahyang subuh nih. Habis ini mati, bilang mati di sini diajar sama orang. Ngaji pun gitu kali ya, karena badan pun nggak enak, sakit-sakitan, demam pula ya. Tapi entah pun terakhir aku ini ngaji habis ini mati. Kan ngaji jadinya kan. Gitu resep paling ampuh dari Rasul itu ingat mati untuk menguatkan ibadah. Udah normal. Kalau udah selalu kita ingat ini, aman lah kita menjalani kehidupan ini. Mau bertengkar pun nggak jadi nih. Mati habis ini. Itulah ya, untuk ini bersama kita. Sepasang suami istri, ya, gurunya ulama di Berayan dulu. Bukan ustaz lagi, ulama lah dia. Ya. Panggilannya pun kiai. Di Berayan dekat lorong saya itu. Meninggal suaminya. Yang suami istri tadi, suaminya meninggal. Keluar siap subuh, disambut motor lah. Macam menendangkan bola ya. Melambung suaminya. Kencang lah, nggak ada orang mesti subuh kan. Tercapak mati kontak. Saya takjiah, dia nangis sekali istrinya ini. Jadi saya bilang anak orang alim jangan gitu. Inilah yang tak bisa tidak. Masalah kita mesti sabar ngadepinya. Karena nggak akan lagi selesai sampai sini. Nangisnya parah kali, lebih parah dari apalah. Bukan macam orang nggak ngaji lah ya. Jangan. Mama Bu dia bercakap, bukan itu bang yang kesedihkan gitu. Sedih kali rasa perpisahan kami ini nggak enak. Perpisahan kami ini saat kami sedang bertengkar. Ini bikin hubungan sama kita nih. Kalau nggak ingat mati, sedang bertengkar. Jadi satu ngadep ke sana, satu kemarin tidurnya. Nggak enak kan? Mati.
Alangkah enak kalau kebalikannya, kita meninggal dalam keadaan teletabis ya. Tahu saya? Teletabis itu apa? Kan beda yang tadi kan? Oh itu tangisinya. Supaya jangan terjadi sama kita, bisa ceritain jangan sampai terjadi nggak enak ini. Paling nggak enak. Tidur satu ngadap ke sana, satu ngadap kemari. Itu terakhir banyak tidur sama itu meninggal kan nggak enak kan? Iya Li. Karena kebalikannya enak kan, kalau teletabis kan enak kan, perpisahan dalamnya. Tapi Allah Ta'ala alim, maha mengetahui ya. Begitulah kadang-kadang. Udah apa Jar? Kau jangan dalam hati Jar. Tanya aja jangan dalam hati. Kita kan sedang berjalan ini. Kalau ada orang suka nonton film sinetron, padahal kita dalam sinetron nih kan. Bagus-bagus lah mainnya gitu. Kalau bilang subhanallah, baca subhanallah, subhanallah, subhanallah ya. Allahu akbar, Allahu akbar ya. Pendek hurufnya, tapi betul kan, jangan salah. Kalau salah nggak dapat pahala. Itu nggak sungguh-sungguh. Jadi kalau kita baca itu 33 kali dilengkapi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, bisa diampuni Allah Ta'ala akan dosanya, dan jika ada ia seperti buih di laut sekalipun. Telah meriwayatkan sekalian yang tersebut itu Muslim, dan setengah daripada yang mangkul membaca pula Allahumma la mani lama a'taita wa la mu'tiya lima ma ana'ta wa la yanfa'u jal jadi minka jadi ya. Minka jadi ya. Telah meriwayatkan akan dia Bukhari dan Muslim. Dan setengah daripadanya yang mangkul membaca Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Penting kali doa ini memang ya. Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya jadikanlah aku senantiasa ingat kepadamu. Nah, itu rasa ingat kepada Allah. Wa husni ibadatik, nah gitu ya. Dan membaca pula Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas, dan ayat kursi, dan Fatihah hingga akhirnya sekali-sekali baca. Dan setengah daripada yang mangkul ya. Mangkul itu diamalkan Nabi ya. Yang selalu dibawa Nabi itu. Nabi pun gitu kok. Ayat-ayatnya kok tengah-tengah yang sering dibaca itu Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad. Kenapa dibaca Nabi Qul ya al kafirun dan Qul huwallahu ahad? Karena kata Nabi lebih afdal baca ayat itu yang tamam daripada separuh-separuh. Itu kan pendek kan, bisa tamam kan, sempurna. Surah Al-Baqarah panjang-panjang tapi nggak tamat. Lebih afdal yang pendek. Itu selalu dibaca Nabi itu. Itulah yang mangkul Nabi. Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad. Selalu itu sering buat Nabi. Dan setengah daripada yang mangkul pula yang selalu dibuat Nabi itu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Kemudian daripada sembahyang subuh dan maghrib dan asar, dan membaca pula subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan baca ayat syahidallah annahu la ilaha illa lillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha sampai bighairi hisab. Dan setengah daripada doa yang mangkur pada Nabi SAW, ya. Allahumma inni as'aluka wajibati rahmatik wa arra ismi maghfirati wa salamah min kulli ismi wa nimah min kulli biru apa tuh wazan jannah wa najata minan nar. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal kasal wa min jinni wal husli wa min alabati daini wa karir ridal. Allahumma inni a'udzubika minal juhdi balai wa daraka sapai wasa'u wadai wasamatihi ila adai. Inilah sekalian yang disebutkan Syekh Ibnu Hajar dalam Syarah Mukhtasar Babdal, dan beberapa lagi zikir dan doa yang mangkul yang lain daripada ini tersebut itu, ya, yang tersebut di dalam Rudah dan lainnya. Tetapi yang tertibnya inilah adalah berlainan, ya. Dan setengah daripada tiap-tiap doa mengangkatkan kepada kedua tangannya berbetulan dengan kedua bahu. Jadi ngangkat tangan pun pakai peraturan, bukan asal jadi aja. Masing-masing orang angkat tangan ini macam mau tidak, angkat tangan sama sejajar dan bahu gini. Ini sejajar dengan bahu, kan gini, ya. Kan mau tidak ini, benar dong ini, ya. Ada gini, ya. Nggak dapat sunat ya ini. Ada pula kurang-kurang lebar ada, ya. Cobalah perhatikan. Macam orang mengangkat takbir Allahu Akbar juga masing-masing, ya. Ada macam munyil pun ada, ya kan. Percuma yang masih diangkat aja nggak dapat pahalanya itu. Nah, makanya yang berdoa pun karena semua amal ditolak kecuali yang ikhlas, yang berdoa pun janganlah kesuruhan berdoa. Jangan sampai orang nengok, ya, lama kali, ya. Pendek-pendek aja. Yang penting ikhlas. Kalau sudah berdoa tadi, kan disuruh ke sini ratam ini. Kalau udah lama kali turun nih, kan? Ya. Nah, lama kali udah. Amin. Udah nggak open lagi, lantak kalau apa kau bilang pokoknya amin aja gitu, kan. Udah nggak ikhlas lagi, udah amin kayaknya. Terkadang sih imam yang baca doa ini pun nggak ngerti disindir. Amin kita kawan buat. Masih nggak ngerti juga deh. Pikir orang semangat kan kami udah makin panjang doanya. Sudah. Dan sunat pada tiap doa mengangkat kedua tangannya berbetulan dengan kedua bahu. Kemudian maka disapukannya lah keduanya kepada mukanya. Kenapa? Karena mengikut bagi fi'il Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sunat pada permulaan tiap-tiap doa itu memuji Allah Ta'ala. Seperti dikatakan alhamdulillah, itu syarat, ya, syarat doa, puji Allah Ta'ala dulu. Dan yang terabdal membaca lapas puji menghimpunkan, yaitu seperti alhamdulillah hamdan yufi ni'mah wa yukafi majidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wajhika wa azimi sultanik, itu dibagus dihimpunkan, ya. Dan sunat pula mengucapkan selawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada permulaan doa, dan kemudian daripada mengucap alhamdulillah dan pertengahan doa, dan pada kesudahannya
karena mengikut bagi fi'il Nabi SAW. Dan sunat bagi makmum bahwa berhenti ya pada tempat sembahyang hingga keluarlah imamnya daripada tempatnya sembahyangnya. Jika dikehendaki baginya keluar kemudian daripada zikir dan doa, kena makruh bagi makmum keluar dahulu daripada imamnya. Itu peraturan berjemaah di masjid ya. Jangan kita duluan, imam duluan. Kalau keluar kita duluan makruh hukumnya. Jika tiada di sana ujur, kalau ada ujur keluarlah ya. Dan sunat pula keluar pada tempat sembahyang kepada jihad yang hajatnya, barang yang di jihadnya ada ia ya. Dan jika tiada baginya hajat, maka keluarlah ia kepada jihad kanannya. Karena bahwasanya ialah jihad yang terafdal. Nah, keluarnya pun diatur semua, enggak sembarangan aja ya. Ibadah ini ada peraturan. Enggak asal jadi ya. Dan sunat menceraikan antara sembahyang sunat, qabliyah dan ba'diyah. Dan sembahyang fardu dengan berkata-kata atau dengan berpindah daripada tempatnya yang dahulu kepada tempat yang lain. Tetapi menceraikannya dengan berpindah itu terafdal. Ngerti ya kalian ya? Habis sembahyang sunat geser tempat sembahyang sunat lagi atau sembahyang fardu. Kalau bisa masjid itu tempat-tempat pernah kita sujud semua lah ya. Masuk tas masjid, dah sembahyang sunat qabliyah sini pindah. Nanti sembahyang fardunya pindah. Nanti sembahyang apa pindah lagi ya. Nah, sunat itu terafdal dia. Dan sunat menceraikan antara sembahyang sunat qabliyah dan ba'diyah. Dan sembahyang fardu dengan berkata-kata atau berpindah daripada tempatnya yang dahulu kepada tempat yang lainnya. Tetapi menceraikan dengan berpindah itu terafdal ya. Karena membanyakkan tempat sembahyang yang baik, yang naik saksi ia baginya pada hari kiamat nanti. Masjid itu naik saksi ya. Ada tempat-tempat sujud kita itu. Nah, itu. Enggak sunat pindah-pindah itu. Karena masjid-masjid itu nanti mensepatkan jemaahnya gitu. Dan sunat menceraikan antara sembahyang fardu subuh dan sunatnya dengan berbaring. Pada lambung kanan, maka pada lambung kiri kita mengikutlah bagi fi'il Nabi SAW. Habis sunat subuh itu ya, terafdal kena membanyakkan tempat sembahyang. Dan sunat menceraikan antara sembahyang fardu subuh dan sunat dengan berbaring pada lambung yang kanan berbaring. Tapi kalau kita kebanyakan kalau berbaring tidur ya kan, Nabi tidak akan berbaring. Nah gitu ya. Berbaring dia, jangan tidur. Lambung kanan, lambung kiri. Karena mengikut bagi fi'il Nabi SAW. Gitulah Nabi. Bermula berpindah ke rumahnya karena mengerjakan sembahyang sunat yang tiada disunatkan berjemaah itu terafdal daripada mengerjakan diri dalam masjid. Jadi sembahyang sunat ini lebih afdal di rumah bukan di masjid. Kalau sembahyang sunat ya, sembahyang sunat itu di rumah, bukan di masjid. Kenapa Pak? Sembahyang sunat di masjid ini nggak nanya pun nggak apa-apa lah ya, saya aja yang nanya kan, tenang aja ngaji nih ya kan. Sembahyang sunat ini kalau di rumah, kalau di masjid banyak rianya ini. Tanya aja di sini deh. Kalau kita sembahyang sunat di masjid, mas sembahyang sunat di rumah. Kalau sembahyang sunat di rumah kok cepet-cepet kan? Masjid lama ya kan? Allahu Akbar, rukuknya pelan ya kan? Karena banyak orang nengok, perasaan nggak ada yang nengok padahal ya. Perasaan ditengoknya orang. Sami Allah liman hamidah. Nggak nengok, perasaan ditengoknya orang. Makanya lebih sunatnya lebih afdal di rumah. Perempuan pun gitu, kata Nabi, jangan larang perempuan terus sembahyang di masjid. Tapi katakan kepada mereka itu bahwa di rumah itu lebih afdal, lebih baik.
Kata Syekh Ibnu Hajar, dan jikalau bagi orang yang di dalam Ka'bah dan di dalam Masjidil Haram sekalipun, karena hadis Bukhari dan Muslim, walaupun dalam Ka'bah lebih afdal di rumah deh. Salatul ayyuhan nas bil bainakum fa in afdalu salati marwah fi bain ilal baitihi ilal muktab ilal malat tubah ya. Arti sembahyanglah kamu hai sekalian manusia di dalam rumah kamu. Itulah kata Nabi ya, bahwa saya yang terabdal sembahyang seorang itu di dalam rumahnya dua, melainkan sembahyang fardu 5 waktu. Kalau di masjid ya, kalau 5 waktu suruh masjid. Dan lagi bahwasanya pada sembahyang di luar rumah itu jauh daripada riya. Nah, itulah sebabnya jauh daripada riya. Dan kembali berkah sembahyang atas rumah dan isi rumah seperti yang disebut di dalam hadis. Dan diistisnakan daripada yang demikian itu sembahyang sunat Jumat yang dahulu daripadanya, dan sembahyang 2 rakaat tawaf, dan sembahyang 2 rakaat ihram, dan mikot yang ada padanya itu masjid, dan sembahyang duha, dan sembahyang orang yang hendak pergi-pergian, dan sembahyang orang yang datang daripada pergi-pergian, dan sembahyang orang yang berhenti di dalam masjid karena itikaf dan karena belajar ilmu atau karena belajar ilmu ya, dan sembahyang orang yang diam dalam masjid bagi sekalian sembahyang sunat yang tersebut itu dituntut mengerjakan dia dalam masjid. Nah, kalau yang ini dituntut kita dalam masjid, bukan di rumah ya. Iyalah, nggak berjamaah. Sembahyang sunat nggak berjamaah. Lainnya memang sembahyang apa itu? Oh, fardunya di masjid. Di sembahyang sunat. Daripada sembahyang yang dibikin itu sembahyang sunat Jumat umpamanya, masjid lah ya. Yang dahulu daripadanya. Dan sembahyang 2 rakaat tawaf, masjid lah. Dan sembahyang 2 rakaat ihram pada mikot yang ada padanya itu masjid. Dan sembahyang duha, dan sembahyang orang yang hendak pergi-pergian, musafir. Ini sudah kita sembahyang lah kalau mau pergi ya, sembahyang sunat. Kenapa dikerjakan Nabi seperti ini? Maka Nabi pergi musafir masjid dulu sembahyang sunat dah. Nanti pulang ke masjid dulu. Kenapa dilakukan Nabi seperti ini? Supaya dia dicatat dia perginya masjid, dari masjid ke masjid jadinya. Dari masjid, pulang ke masjid dulu dia. Terus lakukan Nabi itu. Pulang musafir masjid dulu. Pergi masjid dulu, dari masjid sembahyang sunat musafir, pulang nanti dari masjid lagi, baru pulang ke rumah. Supaya perjalanan itu dihitung, ditulis dari masjid ke masjid. Nah, itu maksudnya. Sampai sebegitunya, memang penting kali ini. Sepilih kita dalam dunia ini, tapi sana nanti besar kali manfaatnya itu. Dan sembahyang orang yang berhenti dalam masjid kena itikaf dan kena belajar ilmu atau kena belajar ilmu, dan sembahyang orang yang diam dalam masjid, maka sekalian sembahyang sunat yang tersebut itu dituntut mengerjakan dia di dalam masjid. Pasal pada menyatakan setengah daripada segala yang membatalkan sembahyang. Bermula yang membatalkan sembahyang itu amat banyak sebenarnya ini. Nah, diketahui setengahnya dengan ijmal daripada segala syarat sah sembahyang. Terdahulu sebutnya di dalam pasalnya. Maka segala yang membatalkan sembahyang yang disunatkan di sini, yang disebutkan di sini 16 perkara. Pertama, berkata-kata. Maka batal sembahyang dengan mengata 2 huruf aja daripada kata manusia. Dan jika tiada keduanya itu memberi
paham akan mana, atau ada keduanya itu daripada ayat yang mansuh yang tak dipakai lagi ya tilawahnya, atau kena muslihat sembahyang seperti kata makmum bagi imamnya paham sekalipun, atau mengata satu huruf daripada yang memberi paham seperti qaf, dan daripada wikayah atau ain daripada wa ayah, atau lam daripada wilayah, atau ta pada wati, atau mengata satu huruf yang bermat, dan jika tiada yang memberi paham sekalipun. Karena mat itu alif atau waw atau ba, maka huruf yang bermat itu pada hakikatnya dua huruf. Kalau pakai mat ini kan dua huruf, jadi itu orang dua panjang ya. Maka batal sembahyang dengan mengata dia itu. Itu maka hati-hati ini. Belum paham. Jadi imam salah. Ini banyak kesalahan kita ini. Imam baca ayat salah, baca ayat salah loh. Berarti dia subhanallah. Batal memang kita itu, enggak disuruh lantaran. Atau kita ikut baca. Kan manusia lah lupa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Diam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ulang-ulang ya. Subhanallah, jangan dikacau di biar aja itu. Itu mah kita perlu ilmu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lupa, udah ruku aja. Kenapa rupanya? Ya seorang sunat kok dibaca. Dua huruf aja pun sunat. Dia baca bilang subhanallah. Apalagi kita ulangi Allahu somad gitu bilang. Batal lah semuanya. Ini kalau nggak ngaji memang banyak kali salah lah. Nah, itu baru boleh kita bilang subhanallah. Nah, kalau dia itu tunggu dulu, dia ruku enggak ini? Biar dia sadar, oh salah tadi, ulangi lagi ya, udah nggak usah sebut. Kalau dia terus mau ruku ya subhanallah, nah, supaya bangkit ya. Nah, kan budak ini dua-duanya nih kan, makmum ada ilmu, imam pun ada ilmu. Kalau dua-dua nggak ada ilmu, kacau sama yang subhanallah deh, udah apalah salah aku deh kan. Kenapa bingung? Karena nggak ada ilmu kan? Iya selalu emang. Diulang ya bacaan imam tuh. Bukan dikodok muparakah kalau udah salah. Kalau imam sudah salah jangan kita ikuti, mesti muparakah, perilah, putuskanlah hubungan. Nah itu orang punya ilmu lah udah. Walau sembahyang Jumat sekalipun, sembahyang Jumat salah dia, udah kita sembahyang zuhur langsung tanpa merubah niat lagi, udah muparakah lah pak. Sembahyang sendiri lah ya. Kalau kita ikuti juga imam, batal sembahyang kita udah. Kita udah muparakah, tapi kita ikut imam, kita tunggu ya Allahu Akbar, kata imam ruku, kita ikut ruku. Padahal kita sembahyang sendiri udah ini. Nah, batal sembahyang apa? Apa kata orang? Nggak ada apa-apa kata orang. Awaknya perasaan kata orang nggak ada. Orang nggak open pun ya kan. Orang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bangkit 2 rakaat. Orang sembahyang zuhur pak. Apa kata orang? Nggak ada orang nanya kok. Saya pengen kali nanya kok. Memang nanya lah kok kanan kiri. Nggak ada yang nanya. Kok dia bisa bilang nggak sah sembahyang ini habis. Nah, udah, tinggal tepuk dada tayyib iman ini. Tiap sembahyang Jumat. Ini sangat diharapkan kepada kita terutama yang ngaji ini, jangan asal jadi ya sembahyang. Ya nggak salah, kalau dia salah, nggak rukun. Jadi itulah makanya titel itu nggak jadi ukuran ya am. Titel muka belakang pun jadi ukuran. Karena banyak orang sholatnya itu ilmu yang dapat dari kecil dibawa sampai besar. Padahal titel dah. Dari hatib, dia imam. Jadi ada satu masjid dekat berat, malas saya sembahyang situ, takut ya nanti dia jadi hatib, malas sekali saya. Dia bacaan Fatihahnya salah. Mana ada huruf I sebenarnya? Dia enggak. Ghairil, bukan ghairil. Maghdubi alaihim. Kita ikuti. Habis lah Pak. Orang dah nggak sah.
Bang lah kita sendiri. Sudah terbiasa mulut. Ghairil, bukan ghairil. Kan itu ya. Maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Ya enggak sah. Kalau enggak kita ulang-ulang bacaan kita ini, udah kacau balau ini. Ya Jar. Ulang-ulanglah balik. Karena terganggu kita kanan kiri. Udah at-tahiyatul, enggak sah. Kalau imam udahlah tak sah dia. Bang Johor lah, Pak. Rukun itu. Makanya kalau diajar ya alif ta sabdu dati at ta dati ta, enggak ada hanya atta, enggak pakai ha kok. Kalau at-tahiyatul ya enggak sah. Rukun itu. Nah, tengoklah di kitab bacaan tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Karena kalau apalagi Al-Fatihah kalau kita baca kurang tasdidnya nggak sah, lebih pun tidak sah. Nah, sungguh-sungguh lah bacaan ini. Dan kita dijadikan memang untuk itu kok. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ta'ala. Tidak kujadikan jin dan manusia selain untuk mengabdi kepadaku, ibadah. Ibadah betul-betul kalah. Udah, dikuatkan Nabi lagi kita supaya kita betul-betul mencari ibadah. Kejar aja akhirat tuh, dunia tuh ngikut. Tapi nafsu kita tanya, kejar dunia, akhirat nggak ikut kok. Apalagi mau pergi musafir. Hati-hati ya. Kalau kita pergi musafir bakal tinggal sembahyang Jumat, haram pergi musafir. Berarti sengaja meninggalkan sembahyang Jumat. Kan jadi aja. Cobalah kita ikutin. Kalau nggak kita buktikan gaji ini nggak dapat apa lah. Kejar aja akhirat. Dunia itu ikut aja kok. Pasti itu. Nabi yang bilang mustahil dusta. Tapi kalau kita kejar dunia, akhirat nggak ikut. Nah, tinggal pilih. Adapun berdehem-dehem di dalam sembahyang dan tertawa-tawa dan menangis dan apa tuh? Beraduh dan mengembus-ngembus dengan mulut atau dengan hidung dan banyak dan batuk dan bersin, maka ditilik. Jika nyata dengan tersebut itu dua huruf atau satu huruf yang mafhum, batalah sembahyang dengan dia sembahyang ya. Dan jika tiada nyata iya, maka tiadalah batal. Itu aja ukurannya. Kita mengukur sendiri ya. Ya, batul lah, nggak ada huruf yang kan nggak batal. Kalau ada hurufnya batal. Macam mana batu ada huruf? Ada batu mental ada? Nggak tahu ya. Berdehem pun macam-macam juga. Ada batu marah, ada berdehem marah, ada berdehemnya lain ya. Apa maksudnya? Batuk pun gitu juga. Batuk marah ada, ya. Batuk ngasih tahu pun ada. Apa nih kita itu? Kita yang tahu yang batuk ini. Kan batuk padahal dia dibuatnya batuk itu ya. Wah, batal ini modelnya. Berdehem datang, assalamualaikum lagi sembahyang apa? Berdehem batal sembahyang kita itu. Karena sudah keluar dari sembahyang kita. Memberitahu sama tamu tadi. Assalamualaikum, tamu tadi pun rusuh kali, melasak kali pun ya. Terus assalamualaikum sekali dua kali udahlah, diam aja. Tengok ini enggak, assalamualaikum, oleh sembahyang. Oh lagi sembahyang rupanya dia, batal lah udah batal. Udah nih. Jadi gimana caranya? Kalau kayak gitu.
Jawab. Heboh kali dah. Salamnya pun pas orang sholat ya. Lagi sholat kau ini, assalamualaikum. Ini apa kau jawab? Saya bilang. Hah? Apa katanya? Nggak tahu. Batal juga. Mana? Kok nggak tahu Ustaz? Hah? Batal pengasan? Assalamualaikum. Nggak tahu gitu. Hah? Batal. Diam aja lah ya. Sepanjang seter sekali kok ya. Kalau sunat boleh. Itu pun orang tua kira-kira nggak tersinggung dia. Boleh kita batalkan sembahyang sunat ya, bukan fardu enggak. Kalau sedang sunat dipanggil orang tua, ya Ri. Kalau nggak kita jawab tersinggung dia, boleh batalkan. Sembahyang sunat ingat ya. Ada tamu pas angkat takbir kita kuatkan takbir itu. Batal. Nggak boleh. Nah, lihat ini supaya tahu orang jangan. Ini untuk para imam tempat bahaya aja ini. Imam yang sembahyang masjid, apalagi masjid, bayang dah berjamaah 1 rakaat. Belum 1 rakaat lah udah sabit amin. Kalau model kita, kalau orang datang dengar kita kan, apalagi bercakap tahu langsung. Udah Pak sini aja. Masuk sini Pak, ini ada tempat lagi sini. Wali kota yang sembahyang berjamaah. Tadi dia baca kuliah Al-Kafirnya ini. Karena wali kota tukar rakyat. Tukar rakyat. Jadi sholat jamaah itu mati lampu kan. Nah, terus jamaah ini bukan suara supaya umum nggak dengar. Boleh. Ya boleh dikuatkanlah sedikit supaya dengar si makmum atau yang belakang dengan syarat zikir ya. Kalau semata-mata mendengarkan orang sana batal. Jadi ada 2 batal, ada 2 tidak itu. Dikuatkan ya suaranya. Nah, maka bicara itu ada 2 dengan Allahu Akbar katanya. Allahu Akbar. Jadi 2 batal, 2 tidak. Yang batal semata-mata mengingatkan orang. Mengingatkan perempuan. Kok jadi urusan awak pula ya kan? Batal. Atau semata-mata batal. Tapi kalau niat zikir nggak batal, zikir serta mengingatkan nggak batal. Nah, niatnya zikir. Atau zikir serta mengingatkan makmum, boleh. Nggak batal. Kalau semata-mata batal, atau semata-mata mengingatkan orang, batal. Nah, itulah dia. Sama dengan tadi itu. Ini kan imam baca yang sunat ya. Ngapa kita baca subhanallah? Batal lah Pak. Nggak disuruh kok. Ya dia lupa salah dia lah. Kenapa suruh lupa? Orang imam lupa mandi wajib pun kita sah sembahyang kita kok. Dia yang lupa ya. Yang subuh. Siap salam dah zikir-zikir semua udah dibaca yang tadi wiritan tadi itu. Maaf ya, aku lupa belum mandi wajib aku katanya. Kata imam. Apa pula kau bilang Ri? Aku lupa maaf ya, aku belum mandi wajib aku gitu. Apa kau bilang sama dia? Kalau gitu salah tuh 2. Enggak ya. Ya ada lah. Kalau nggak ada nggak disebut dalam kitab tuh. Lupa dan mandi wajib, bisa lupa kan? Yang ingat mandi wajib itu ikut peraturan agama seminggu 2 kali. Ini tiap hari. Bisa lupa mandi wajib. Ya imam persiapan yang matang. Betul San. Yang selalu buat kita lupa tuh terburu waktu. Waduh, nggak sempat lagi udah mandi nih. Imam iyalah, bisa lupa. Bisa. Lupa. Kalau udah lupa bukan sengaja kan. Bisa terjadi. Kalau udah lupa nggak ingat Pak. Ya udah. Ini kok setiap hari bisa lupa. Kalau setahun sekali. Kalau udah gitu pecat jadi imam. Kalau lupa itulah makanya janganlah ya. Lupa tiap hari pula nggak cocok lagi. Jadi imam. Jangan, kalau kita ngangkat imam pelupa salah kita kan.
Kenapa kita yang imam pelupa? Kau kenapa ketawa tuh? Ini kan dia kalian lah, memang tua lah. Wah, tadi kencing tuh pak. Tua lah. Baca itu kencing baca itu. Itu tuh tahan lah pak. Nah itulah. Nah, masih tahu diri lah, makanya aku nggak patah jadi imam lagi kan. Banyak gitu. Batu di atas, batu di bawah pun ada, ya kan? Waktu dia mau belajar gengsi di bilang. Janganlah. Mati dan saya itu tua. Semua Iya tuh lah. mesti ada ilmu lah kita. Batal sembahyang ini kan bab yang batal sembahyang ini kan. Mesti ada ilmu, kalau nggak kacau balau. Angin udah mau keluar kali, tahankannya juga. Akhirnya sujud. Kalau udah sujud posisinya nggak. Rakaat pertama selamat, rakaat kedua kaki agak dirapatkan aja. Ruku. Bisa ditarik pelan-pelan juga. Sujud bisa tahan lagi angin mau keluar tadi. Keluarkanlah. Udah. Ada murid saya itu nanya masalah sujud lah. Nggak ngaji lagi dia. Jadi mau dia apa jawaban saya itu jawaban yang mau dia. Nggak ada cerita saya bilang. Lagi sujud batal macam mana katanya. Karena kalau kita batal lagi berdiri geser aja ke kiri ya kan. Yang di belakang tahu batal lah yang lain. Waktu sujud gitu. Jadi mau kau sujud gini, apalagi ini saya bilang bodoh kali kok udah batal aku bilang aja bilang. Boleh cakap orang udah batal boleh kan? Supaya tahu orang di belakang. Maju kau ke depan aku udah batal. Nggak gitulah deh. Jadi mau kamu gimana? Lagi sujud geser kepala kemana gini bodoh kali ya kan? Orang udah batal nggak semuanya. Nggak ngaji lagi gara itu aja. Kalau imam pun cacat boleh? Boleh. Boleh. Boleh cacat apa? Cacat bukan cacat apa? Cacat bacaan. Fisik boleh. Saat Nabi mau wafat itu Nabi dipapah itu. Jadi nggak mau menjadi imam. Enggak. Dipapah lah Nabi masjid. Udah kepayan kali padahal. Nah, gitu ya. Sampai mana tadi? Lupa saya juga. Kalau imam sujud tadi ya. Jadi kalau sujud, udah bilang aja berdiri awal. Tergantikan itu. Kita orang nggak sebaik lagi kan. Apa? Posisi gitu lah. Dia kan batal imam. Jadi posisi imam mana dia keluar kan nggak bisa. Nah, geser aja dia. Nah, gini aja geser aja. Tolong gantikan aku udah batal. Ngerti lagi di belakang. Mau sampai ke imam nggak maju sedikit aja pun jadi. Tumitnya aja ukuran. Nggak usah jauh-jauh ke sana. Dan pelak lompat ke depan ngapain? Sedikit aja. Nah, kalau udah sama ada ilmu enak. Jangan ini enggak. Diam si imam tadi. Udah kentut dia diam san. Yang di belakang lama kali nunggu kapan Alhamdulillahnya. Nengok. Yuh, imam nggak ada. Lari. Tadi imamnya. Dibilang sama jemaah, imamnya lari gitu. Bubar semuanya. Bubar. Nah, itu kalau nggak ada ilmu. Kalau orang nggak ada ilmu memang kacau lah sedang berjemaah nih kok. Itu kita tunjukkan tadi. Kapan bergeser? Dalam keadaan sujud itu kapan dia bergeser di si makmum menggantikan imam? Ketika sama-sama sujud. Sama-sama sujud. Batal. Aku udah batal. Si makmum tadi untuk menggantikan imam tadi kapan dia geser? Allahu Akbar mesti geser. Bangkit dari sujud. Cuma ini udah kan. Allahu Akbar. Apa geser-geser? Baru maju dia sedikit. Udah. Apa digeser-geser situ? Tumit aja ukurannya. Nah kalau sujud, udah bukan dia payah bergeser. Nah bangkit dia. Allahu Akbar kan. Nah, barulah tahu si imam yang lain. Imam yang ada rupanya. Kok nggak kacau? Macam kita tunjukkan tadi lo udah tahu lah. Apa deh? Kencing-kencing boleh kan? Udah tua udah hujur kan jadi imam juga. Jangan. Yang paling udah orang tua ini pakainya pasal jadi pakainya kain. Itu bacaannya yang bikin rusak dia nggak jadi imam. Itulah cacat seperti itu yang nggak bisa jadi imam karena bacanya nggak betul ya. Kan bacaan nggak betul itu yang bikin pak. Ada gigi tak akan ganti, tidak menggantikan dia di imam soalnya. Betul lah ganti. Ya belikan lah. Masih muda lah. Ada di bawah ini lagi. Siapa yang salah? Imam itu mana yang salah? Nah, itu kan. Salah.
Udah tahu udah pasti kalau gigi ada tak bisa SIM-nya payah dibilang SIM ini dah susah. Gigi ada ini tembus. Minta ini. Jadi pertanyaan Bang Misa deh. Udah batal lah imam kan? Karena mak mau menggantikan dua dari imam tadi. Kan 3 di belakang imam tuh udah memenuhi syarat harus biasanya secara umum tuh. Ya. 2 pula yang mau jadi imam tadi itu. Karena kan posisi duduk nggak tahu lah. 2 dia bilang Allahu Akbar terus cuma jadi Yang mana nih? Mengucapkan Allah Akbar apa? mengambil alih posisi mengambil alih tadi ya. Nah, jadi 2 orang ini yang serentak melawan tuh mengambil alih imam tadi nih. Allahu Akbar dua serentak orang. Kau nyarikan masalah itu ya. Nah, itu bagaimana loh jadi. Karena gak ada kesengajaan nggak batal. Yang batal itu dia mau jadi gantiin imam. Jadi jago lah, kalau Ya. dia diam enggak, satu diam, udah dia aja lah, satu diam enggak, lama. Itu kan tugas yang paling biasa ya, belakang kalau lama, Pak. Iya. Cuma 1 2 3 ada itu. Saya belum saya jawab nih. Itu makanya 1 2 3. posisi kita kalau kita di belakang imam kita yang berhak, yang lain enggak. Orang yang berani berdiri di belakang imam dia itulah yang menggantikan imam. Jadi nggak sampai 2-2 aja dijawabnya. Yang belakang imam lah. Kalau 2 di imam 1 2 itu. Sekarang enggak ada imam 1 2. Kalau masjid lama di imam 1 2 tentu kan rapat. Imam 1 sholat, imam 2 sholat. Kalau imam 1 Nah, gitu. 2 ganti aja gitu. Memang itulah. Kalau berani kita di belakang imam, baru kita siap menggantikan imam gitu. Jadi nggak terjadi yang kau bilang tadi sampai 2 orang nggak ada. Berantem kayak di karya itu, aku imam, aku imam, Tadi Ustaz, itu kan kalau kata Sijul tadi kan ada imam 1 2 3. Jadi letaknya imam 2 3 tadi berdampingan atau di belakang yang nomor 2? Di belakang. Nah, kalau Belakang. kata Sijul tadi kan berarti nggak cocok. Nggak cocok. 1 2 3 berjejer nggak cocok. Nggak cocok. Seharusnya kan 1 Di belakang. 2 di belakang terus. Belakang imam, terus ke belakang. Siap menggantikan imam gitu. Jadi nggak lancang yang kanan kiri. Berarti berurutan sabda kan? Iyalah. Heeh. Nanti kalau pikir luas nih, kecuali. Nah, itulah kalau begini itu lain lagi masalah. Itulah pikir, ilmu pikir. Kalau peraturannya di belakang imam, siapa yang di belakang imam siap jadi imam. Kalau dibahasakan hak aku nih, kalian jadikan imam kalau imam salah gitu lah. Khalifahnya dia itulah di belakangnya. Kita juga kalau kita dalam shop, Pak, kita mau dalam shop, kita batal, kita bisa keluar ya, Sob. Kita tetap situ putus shopnya. Enggak. Karena boleh keluar tak bisa keluar kalau Jumat. Ya udahlah, duduk aja kau situ. Mau diapain lo nggak bisa keluar? Tapi shop nggak batal, nggak putus. Enggak. Pegang langit-langit, nah. Pegang langit-langit masjid, biar dianggap tiang masjid. Langsung. Jadi enggak, bukan cerita lucu-lucu. Ya kalau di bulan Ramadan makruh sembahyang mandi di siang hari kan. Tapi kalau Jumat disunatkan juga sembahyang sunat. Kenapa yang tadi makruh kan? Kalau masuk air waktu kita mandi ke kuping batal puasa kita. Nah kalau sembahyang hari Jumat sembahyang sunat Jumat masuk air ke kuping batal? Enggak batal. Kok enggak batal? Karena ada perintah, itu jawabannya. Seperti sama lah itu. Yang kemana-mana, sapnya bergerak, ya udah diam aja situ, duduk awal. Apakah memutuskan sap? Enggak. Kalau memutuskan sap, yang lebih memutuskan tiang itu lah ya. Entah ngapain tiang itu di tengah-tengahnya kan. Apalagi Masjid Nabawi, banyak nih tiangnya ya. Jadi dua. Nah itu lah, 3.000 tiang. Nah, tapi kalau anak ini yang belum dihitan, itu putuskan sap. Udah dihitan ini, jalan. Kau udah dihitan? Udah disunat? Belum. Jangan sembahyang tengah-tengah ya, belakang. Dia ada dia sebab anak kecil lah ya. Aku seorang, tapi sorry. Itu habis protes Pak. Ya apa kecil ini Pak. Kenapa Pak? Rusak. Ini sunat Pak. Aku tahu itu Pak. Wah bisa Pak. Saya tahu hukumnya. Ini sunat kecil kan ini. Kenapa kecil ini Pak? Ini Salah sunat ini. pertanyaannya.
Sama-sama kecil adalah dia. Anak kecil. Anak kecil kali. Karena Itu dari ini. sangka itu yang bikin Itu dari ini anaknya. Tiga. Asal sembahyang kok ada sebuah. Lama tak tahan tentu ya kan. Saya lebih tahu gimana. Ini udah sunat ya. Katanya batal. Salah bertanya aja. ya udah sunat belum masalah dia kecil besar. Waktu puasa kita sunat mandi wajib mandi masuk anu kuping air dalam kuping tidak batal. Enggak. Terus tanya. Karena ada saya dengar batal. Batal kalau bukan hari Jumat. Kenapa dia mandi hari Jumat? Karena mau sembahyang Jumat kan? Iya. Kalau enggak pun ya batal juga memang. Niatnya kan disunatkan mandi sebelum sembahyang Jumat. Itu Kalau makruh kerjaan saya tunggu makruh kerjaan masuk belum batal. ah batal. Saya melarang. Kan kubur-kubur di siang hari dengar ler. Di siang hari kubur-kubur makruh, nggak boleh itu dengar kata Ustaz Zulkarnain. Kalau terminum tetelan batal apa enggak? Batal, udah ada peringatan, jangan kumur-kumur. Nah gitu. Kalau ada perintah nggak batal. Itu alasannya ada perintah. Macam tadi kan dia disab padat jemaah, mau keluar nggak bisa, udah duduk aja lah situ. Apakah butuhkan sab? Ya enggak, orang kayak gitu keadaannya gimana? Boleh kita sembahyang tidur kalau kita nggak bisa duduk? Boleh. Sembahyang berbaring. Nggak bisa lagi. Ini pitam seorang itu kalau misalnya yang lagi sembahyang, pitam mau jatuh kan, udah langsung duduk aja. Dan tunggunya jatuh nanti awak tersungkur. Dari kerjaan orang bubar jemaah tuh nanti. Kan ya kan? Awak apa pening macam kau itulah yang sampai kau bilang putar-putar mata kau itu kan. Duduklah cepat. Jadi itulah makna dari Bang Daam tadi cerita pegang apa sih dari yang itu kalau kita batal bisa duduk aja. Duduk. Nah, duduk. Iya, Masalah. Salah ngajari orang. Dengar salah. Enggak maksud saya tadi yang mandi tadi mungkin saat masuk air kuping. Nah, waktu mengeluarkan air itu kan masukkan lagi kan. Itu batal. Batal. Dari orang itu. Dia Itu masuk sengaja. masuk kuping kan. Masukkan lagi itu keluarkan air. Batal. Sengaja kali. Itu batal namanya. Jadi ada juga orang itu pitam, dia selalu pitam baju makan, dia diujurkan itu kalau dia mengganggu orang. Kena apa tuh sawan babi itu orang. Dia nggak sampai Jumat itu nganggu orang. Dia bagus bang, tapi tiba-tiba datang sawan babinya, melupur dia. Apa itu ganggu? Jangan. Maunya si Najir, paham lah tuh ini ya, kau jangan di sana ya, belakangnya kalau mau sembahyang. Kacau dulu bisa ada itu. Jangan kasih masuk dia masjid itu, bahaya itu. Blubur ya, bobi-bobi mulutnya. Kacau cuma semua badannya. Tapi kan mau Jumat biasa harusnya. Ya udah dia semain Jumat juga, ngotot dia macam keterangan tadi orang tua tadi udah kencing-kencing semain pun dia mau jadi imam juga. Itu kalau imam kayak gitu kan kasih tali dibuat bulat itu geratannya kan. Duduk gitu ya gitu. Nggak dengar deh, kalau kayak itu nggak dengar deh. Hah? Nah iya, nah. Sampai mana nih, toh? Dan jika tiada nyata ia maka tiada batal. Nah. Entah mana dia nggak dapat. Kan tadi ada pun berdaim-daim sembahyang itu kan.
dan jika tiada nyata ia, maka tiada hal batal itu kan. Iya. Dan jikalau digagahi orang yang sembahyang atas umpama berkata-kata, dan jikalau 2 huruf sekalipun, batal sembahyangnya. Contohnya? Digagahi orang, kau di mana kau bilang? Ada orang digagahi orang atau ada ibu-ibu teleponnya berbunyi terus, telepon rumah, ring, tak kenapa dah mas, diangkat telepon tuh, halo, udah nggak ada jawaban, batal apa nggak batal, saya bilang. Bisa dibilang nggak sengaja itu, semangat terganggu kali saya dibuat telepon tuh, saya angkat. Setan itu dari HP pun bisa dia main telepon nyawa. Maka saya bilang setan gepeng itu bisa dan telepon kita. Cara setan menghancurkan gitulah ya. Karena demikian itu, maka yaitu seperti hukum menggagahi atas meninggalkan satu rukun atau satu syarat. Tetapi tidak batal sembahyang dengan mengata perkataan yang sedikit, seperti 2 kalimah dan 3 kalimah jika terlanjur lidahnya kepadanya, atau lupa ia akan sembahyang, atau bebal ia akan haram berkata-kata, ya. Dan jika syaratnya ada ini ya, udah baru masuk Islam, atau jadi dalam dusun yang jauh daripada ulama, nggak pernah dapat pengajaran, atau hasil perkataan yang sedikit itu sebab halbah, tertawa-tawa atau berbang sebagainya daripada yang telah terdahulu lah, karena tiada dengan taksirnya. Nah gitu ya, bersyarat mengata perkataan yang banyak pada huruf, maka batal dengan dia sembahyang pada 3 surah yang tersebut itu. Karena perkataan yang banyak itu membuatkan ia akan ma'zim sembahyang, dan istinaqan daripada demikian itu menjawab seru Rasulullah SAW dalam sembahyang, maka tiada batal sembahyang orang yang menjawab seru Rasulullah SAW. Kalau Nabi manggil jawab, nggak batal ya. Saya pernah baca dulu orang sholat ini minta kita sholat ini boleh nggak cakap? Ya itulah dia ayat-ayat yang mansuh itu, seperti sembahyang mengkosor, jamak takdim, jamak tahir, padahal dia nggak musafir, dibolehkan, itu udah mansuh, nggak pakai lagi. Karena jauhnya orang berkumpul ke masjid, boleh dijamak aja. Bercakap jangan bilang bercerita, cerita batal ya kan, beda bercakap dengan bercerita. Kita cerita pula dia. Jadi gini, supaya lebih jelas, ini ada orang bercakap 2 patah pun nggak batal. Macam mana contohnya orang latah? Orang latah itu maksudnya, orang latah itu kan nggak sengaja dia cakap. Entah berapa kata-kata pun luar. Patah di kertas, kayak cepet-cepet katanya kan. Entah apa yang copot nggak tahu lah. Batal enggak, orang latah dia. Allah jadikan dia. Jadi imam nggak bisa ini. Yang kayak gini. Orang latah ya. Dan jika ada banyak sekalipun, kena wajib menjawab seru Nabi tadi ya, maka dibilanglah demikian itu daripada khusus Rasulullah SAW. Nah ini sampai istilah gaji kita ya. Maka amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات والأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.